Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu DP Yudhistri dari Ilmu Yunus Batu Sangkar. Nama kamu siapa? Adifa. Sebelum kita memulai bimbingan kelas kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Semoga dengan membaca doa tadi, bimbingan konseling hidup kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, di sini itu hanya ingin ngobrol santai saja sama Adifa. Jadi Adifa tidak perlu pegang ya. Nanti Adifa jawab apa yang Ibu tanyakan pada Adifa ya. Nah, Adifa, bagaimana kabar Adifa? Sehat? Alhamdulillah. Tadi Adifa belajar apa? IPAS. Siapa nama ibu gurunya? Sebelumnya Adifa sudah pernah belum datang ke ruangan BK? Belum. Nah, jadi kalau Adifa belum pernah ke ruangan BK, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa konseling individual kepada Adifa ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan konseling individual, di mana di konseling ini ada 3 asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana Adifa nanti kan bercerita kepada Ibu kan. Nah, dengan Adifa bercerita, Ibu akan menjaga rahasia yang Adifa ceritakan kepada Ibu. Selanjutnya yaitu kesukarelaan. Adifa harus sukarela untuk menceritakan apa yang Adifa rasakan kepada Ibu. Selanjutnya yaitu keterbukaan. Adifa harus terbuka kepada Ibu ya. Baik, Ibu mendapatkan laporan dari guru kelas Adifa. Apakah benar Adifa itu takut jika disuruh oleh guru Adifa maju ke depan? Kenapa itu? Takutnya kenapa? Baik. Nah, ketika Adifa belajar, apakah ada kendala yang Adifa rasakan? Tidak ada. Nilai Adifa bagaimana? Belum ada. Kalau pelajaran yang sebelumnya nilai Adifa bagaimana? Bagus. Berarti benar ya kalau Adifa itu takut disuruh oleh gurunya minggu depan. Mungkin penyebab Adifa takut maju ke depan itu Adifa sering ditertawakan oleh teman, atau Adifa cemas, Adifa tidak bisa menyelesaikan. Misalnya ibu guru Adifa memberikan soal di papan, terus Adifa ditunjuk oleh guru, terus Adifa tidak bisa menyelesaikan soal itu, makanya Adifa takut maju ke depannya. Baik, Ibu mengerti. Jadi Adifa ini kan merasa takut, merasa cemas jika ibu gurunya menunjuk Adifa ke depan. Nah, jadi begini Adifa, jika Adifa tidak pernah mencoba untuk maju ke depan, maka Adifa tidak akan pernah bisa. Jadi kalau semisal ibu guru Adifa menyuruh Adifa ke depan, Adifa pergi aja ke depan, nanti Adifa kerjakan apa yang sebisa Adifa kerjakan. Apakah Adifa paham? Nah, jadi kalau ibu guru Adifa menyuruh Adifa maju ke depan, selesaikan soal ini. Jadi Adifa itu harus jalan ke depan
nilai Atifa di mata pelajaran itu mungkin ada yang rendah, mungkin ada yang tinggi. Jadi karena Atifa takut, Atifa tidak mau mencobanya, jadi Atifa tidak bisa mengerjakan apa yang disuruh oleh ibu. Jadi mulai dari sekarang Atifa harus bisa merubah kebiasaan Atifa itu ya, sikap Atifa itu ya. Nah selanjutnya kalau semisalnya Atifa di dalam kelas, Atifa dikecilkan oleh teman Atifa, bagaimana perasaan Atifa? Sedih. Nah seperti itulah. Maka dengan misalnya Atifa dikecilkan oleh teman Atifa, maka Atifa itu harus membuka diri Atifa kepada teman-teman tersebut. Misalnya biasanya Atifa itu pendiam kan. Dengan Atifa pendiam itu bukalah diri Atifa untuk berteman dengan orang lain. Misalnya Atifa bergabung ke teman yang lain dengan sendiri-sendiri saja duduknya ya. Terus misalnya ada ibu guru memberikan pekerjaan kelompok bekerja kelompok, Atifa itu harus mau bergabung dengan teman-teman ya. Apakah Atifa mau mencobanya? Kalau mau, bagaimana cara Atifa mencobanya? Selain itu, Atifa harus percaya diri. apa lagi? Atifa harus mencoba. Bentar. Nah, jadi Atifa ini kan sudah mulai sedikit mengerti kan yang disampaikan tadi. Jadi Atifa itu tidak boleh menunjuki Atifa dari teman-teman yang lain. Atifa tidak boleh takut untuk menunjukkan. Atifa tidak usah terlalu cemas jika ditertawakan oleh teman, karena salah itu biasa saja Atifa. Ibu ingin bertanya lagi, nanti jika kita mengulangi kesalahan itu, jika kita mengulangi kebiasaan itu, kita akan melakukan evaluasi lanjutan ya. Nah, jadi ini, jika kita terus menutup diri kita kepada orang lain, maka orang itu juga akan takut kepada kita. Akibat seperti mereka itu takut, mereka itu nggak mau berteman dengan Atifa. Karena Atifa itu terlalu diam saja. Misalnya teman Atifa memegang botol, Atifa itu hanya diam saja. Apakah Atifa mengerti? Baik, dari yang ibu sampaikan kepada Atifa tadi, apakah Atifa bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Atifa ingin berteman dengan yang lain. Selanjutnya, Atifa ingin mencoba. Atifa tidak akan takut. Atifa akan berani dan ingin mencoba. Baik, jadi Atifa kan sudah mengerti apa yang telah ibu sampaikan tadi. Jadi Atifa tidak perlu takut jika datang ke ruangan BK ini ya. Karena di ruang BK ini kita hanya ngobrol-ngobrol santai saja dan Atifa tidak perlu tegang. Jadi selanjutnya jika Atifa sudah paham, maka kita akan mengakhiri dengan konseling individual kita ini. Tetapi Atifa itu harus melakukan evaluasi ya, dan selanjutnya ibu akan memberikan sebuah angket dan Atifa harus mengisinya. Kasih nama Atifa ini, tanggal pengisian, tanggal sekarang, sekolah, kelas, terus Atifa baca yang SS ini ada. Pada sesi ini, siswa menceritakan apa yang dia rasakan di kertas. Mereka bebas berekspresi dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Pada saat ini mereka bisa mencurahkan semua yang mereka rasakan tanpa rasa takut ataupun cemas. Mereka
leluasa mencurahkan perasaan yang mereka rasakan melalui tulisan ini. Banyak yang mereka rasakan, tapi mereka takut untuk menceritakannya.